Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6A yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT. Pada kesempatan kali ini edisi hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 kita akan melanjutkan mata pelajaran pembelajaran PJJ untuk mata pelajaran matematika dalam bab operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Bab ini merupakan lanjutan dari bab sebelumnya, yaitu yang kemarin itu kita sudah belajar perkenalan dengan bilangan bulat. Kemudian kita juga sudah belajar operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Dan pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Tetapi untuk mempermudah dalam memahaminya dan dibuka kecerdasan kita oleh Allah, malah kita awali pembelajaran kali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat ini sebenarnya lebih mudah daripada operasi penjumlahan maupun pengurangan bilangan bulat. Tetapi ada syarat-syarat yang harus kalian kuasai. Yang pertama adalah tentunya perkalian 1 sampai 9 itu kalian sudah harus lancar. Kemudian yang kedua, penentuan tandanya. Cukup dua ini kalau kalian kuasai, insya Allah nanti perkalian dan pembagian bilangan bulat adalah bukan sesuatu yang susah. Itu adalah sesuatu yang mudah buat kita semua. Nah, di sini Ustadz akan menyampaikan dua cara dalam perkalian dan pembagian bilangan bulat ini. Cara pertama adalah cara versi umum. Jadi ketika perkalian itu jika tandanya sama, positif kali positif mesti hasilnya positif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Kalau tandanya sama itu mesti hasilnya positif. Tetapi ketika tandanya beda, misalnya positif kali negatif, itu nanti hasilnya negatif. Negatif kali positif juga hasilnya negatif. Jadi intinya ketika tandanya itu sama pasti hasilnya positif. Tapi ketika itu tandanya beda, nanti hasilnya negatif. Kita coba lihat contohnya. Yang pertama adalah negatif 8 dikali negatif 5. Ini negatif, yang ini juga negatif, berarti hasilnya positif. Kalau tandanya sudah ditentukan, jadi kita tentukan tandanya dulu baru menghitung angkanya. Tandanya positif, berarti kita hitung angkanya. 8 kali 5 seperti biasa 40. Jadi negatif 8 kali negatif 5 hasilnya adalah 40. Soal nomor 2, negatif 8 kali 5 negatif kali positif, maka hasilnya adalah negatif. Kita hitung angkanya. 8 kali 5 40. Berarti negatif 8 kali 5 adalah negatif 40. Soal nomor 3, 8 kali negatif 5 positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif. Kemudian kita hitung angkanya. 8 kali 5 yaitu 40. Jadi sekali lagi kuncinya adalah ketika dua angka itu tandanya sama, maka hasilnya positif. Dan ketika dua angka itu tandanya berbeda, hasilnya adalah negatif. Dan kalian sebelum menghitung tentukan tanda hasilnya dulu baru menghitung perkaliannya. Ya. Kemudian kita masuk ke pembagian. Pembagian prinsipnya juga sama dengan perkalian. Kalau tandanya sama, positif bagi positif ataupun negatif bagi negatif, itu hasilnya adalah positif. Tetapi kalau tandanya berbeda, positif bagi negatif atau negatif bagi positif, itu hasilnya adalah negatif. Kita lihat contoh soalnya. Di sini ada yang pertama, negatif 9 dibagi negatif 3. Negatif bagi negatif tandanya sama, berarti dia nanti positif. Kita hitung angkanya. 9 bagi 3 yaitu 3. Kemudian soal nomor 2, negatif 9 bagi 3. Negatif dibagi positif, berarti tandanya berbeda, hasilnya negatif. Kemudian kita hitung angkanya. 9 bagi 3 yaitu 3. Soal nomor 3, 9 dibagi negatif 3 positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif. Kemudian 9 bagi 3 itu adalah 3. Bagaimana? Mudah kan? Intinya adalah kuncinya kalian mahir perkalian 1 sampai 9. Kemudian kalian juga
bisa menentukan tanda. Kuncinya hanya satu untuk menentukan tanda. Kalau sama dia positif, kalau beda dia negatif. Tetapi Ustadz juga punya cara versi Ustadz sendiri. Di sini ketentuannya adalah baik operasi perkalian ataupun pembagian, bilangan bulat ditentukan tandanya dengan coret-coret. Maksudnya bagaimana, kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, sama kayak contoh yang tadi, negatif 8 dikali negatif 5. Ya, ini kita coret dengan yang ini. Berarti yang bisa coret itu satu pasang, 2. Berarti nanti tanda negatifnya udah habis, maka nanti hasilnya positif. Baru kita hitung angkanya, 8 kali 5 40. Soal nomor 2, negatif 8 kali 5. Ini nggak punya teman untuk dicoret, maka dia nanti bisa ditaruh di jawaban negatif hasilnya, kemudian 8 kali 5 40. Jadi kalau nggak dicoret, kita pindah ke jawaban negatifnya. Kemudian nomor 3, negatif 9 bagi negatif 3. Ini coret dengan ini, sehingga negatifnya habis. 9 bagi 3 sama dengan 3. Soal nomor 4, negatif 4 kali 3 kali negatif 2. Ini coret dengan ini, berarti tanda negatifnya habis, maka hasilnya nanti positif. 4 kali 3 12, 12 kali 2 24. Ya, berarti negatif 4 kali 3 kali negatif 2 hasilnya 24. Soal nomor 5, negatif 5 kali negatif 4 kali negatif 3. Ini coret dengan ini, dan ini nggak punya teman untuk dicoret, maka ini nanti akan kita pindah ke dalam hasil. Berarti hasilnya negatif. 5 kali 4 20, 20 kali 3 yaitu 60. Berarti negatif 5 kali negatif 4 kali negatif 3 hasilnya adalah negatif 60. Silakan kalian pahami, dan untuk lebih menguasai bab ini silakan kalian coba latihan mandiri di buku ESPS, dan tidak perlu difoto dan dikirim ke saya. Nanti untuk penilaian matematika ini Ustadz akan laksanakan ketika kita sudah PTM nanti. Dan yang terakhir, pesan Ustadz adalah kesuksesan itu akan datang pada dia yang rajin belajar, bukan pada dia yang malas belajar. Oleh karena itu, jadilah pribadi yang rajin belajar dimanapun, kapanpun, karena kalian usia kalian masih cukup muda dan masa depan kalian masih panjang. Jangan gadekan masa depan kalian dengan hal-hal yang tidak bermanfaat yang kalian lakukan pada saat ini. Demikian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga amal kebaikannya, amal solehnya, dan tetap terus semangat. Jangan lupa doakan orang-orang di sekitar kita yang saat ini sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita hari dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.